Cerita ini saya angkat dari pengalaman seseorang di kampung saya. Pagi itu seperti biasa, kokok ayam membangunkan orang. Embon pagi hinggap di dedaunan. Pak Muil, nama samaran, duduk meringkuk di tepi perapian sambil mengepulkan asap rokoknya. Tak lupa juga segelas kopi yang masih mengepulkan uap pertanda baru saja diseduh. Hari ini, lelaki parubaya itu akan bertempur dengan panas dan juga hujan, untuk melaksanakan tugasnya bekerja di sawah. Sawah yang masih belum tersentuh itu akan ditanami bibit padi keesokan harinya. Setelah menikmati pagi dengan hidangan ala kadarnya, Pak Muil pun bergegas lalu melenggang ke sawah tempatnya bekerja dengan membawa cangkul dan peralatan lain yang diperlukan. Untuk sampai di sawah miliknya itu, beliau perlu menempuh perjalanan selama kurang lebih 15 menit melewati jalan setapak berbatu, dan tentu saja semak mengapik di kanan kiri jalan. Singkat cerita, sampailah Pak Muil di lokasi. Setelah merokok satu batang lagi, lelaki berbadan kurus ini lalu menginjakkan kakinya di lumpur sawah dan mulai mencangkul dengan rajinnya hingga tak terasa, jam makan siang telah tiba. Karena panas matahari dan juga kegiatan mencangkul yang sangat menguras tenaga, Pak Muil dengan lahapnya memakan bekal hingga ludes tanpa sisa. Akibatnya, beliau kekenyangan lalu tertidur hingga kira-kira jam pukul 3 sore. Terjaga dari tidurnya, Pak Muil melirik arloji di lengannya, dan ia pun terperanjat. Ternyata hari telah memasuki sore, sedangkan pekerjaannya belum selesai. Tergopoh-gopoh ia kembali ke pekerjaannya mencangkul, berharap pukul 5 nanti bakal selesai. Pada sekitar pukul 4 sore, dalam keasyikan mencangkul, beliau tiba-tiba mendengar suara orang mencangkul di belakang sepertinya. Siapa itu, pikirnya. Karena penasaran akhirnya Pak Muil menoleh ke belakang. Di sana, Pak Muil menangkap seseorang yang sama sekali tidak dikenalnya. Sepertinya orang itu bukan berasal dari kampung ini. Namun anehnya, Pak Muil sama sekali tidak bisa berbicara untuk sekedar menanyakan siapa orang yang telah membantu pekerjaannya. Mereka pun bekerja bersama tanpa bersuara, hingga pukul 5 sore dan pekerjaan yang melelahkan itu akhirnya selesai juga. Pak Muil lalu teringat bahwa masih ada sedikit kopi bubuk yang ia bawa dari rumah. Bermaksud hendak menjamu tamu dadakannya itu dengan segelas kopi tanda terima kasih, Pak Muil hendak mengajak ke pondok namun orang itu telah hilang tanpa bekas. Dengan kebingungan, ia lalu menuju ke pondoknya sambil berpikir orang itu mungkin sudah pergi tanpa pamit. Ya sudahlah, nanti kalau dia datang lagi besok baru saya mengucapkan terima kasih, pikirnya. Setelah minum kopi dan merokok beberapa batang, Pak Muil bersiap hendak pulang ke rumah, bersama perasaan gembira karena pekerjaan telah selesai, dan jam di tangannya telah menunjukkan pukul 6:15 menit. Sampai di rumah sebelum membuka pintu, Pak Muil jadi kepikiran dengan orang tadi. Jangan-jangan orang itu hendak mencuri gabah di lumbungnya tetapi berpura-pura membantu padahal ada maksud terselubung. Karena tergelitik dengan perasaan itu, ia lalu mengajak seorang kawannya untuk mengecek kembali jangan sampai apa yang dikhawatirkan benar-benar terjadi. Bersama seorang kawan berbadan tegap sebagai pengawal, Pak Muil kembali ke sawah membawa pentungan dan senter di tangan. Saat itu, waktu telah menunjukkan pukul 6:30 menit. Kawannya yang berbadan tegap berada di depan, sedang ia sendiri mengekor di belakang dengan perasaan was-was. Mereka akan langsung menuju ke lokasi lumbung milik Pak Muil.
Pak Muil memiliki lumbung yang tidak terlalu besar. Lumbung tersebut dilindungi lagi oleh sebuah pondok beratap daun rumbia dan berdinding papan, tetapi dinding bagian bawah telah dicopot papannya oleh pemiliknya untuk dibuat meja kecil. Jika seorang berdiri di dalamnya, maka akan kelihatan bagian kakinya sebatas pinggang. Sesampainya kedua orang itu ke lokasi lumbung, kawan Pak Muil yang berada di depan berteriak histeris ketika ia mengarahkan senternya ke arah lumbung yang dindingnya telah copot. Di sana, ia melihat sepasang kaki seperti kaki manusia, tetapi berwarna hitam, berbulu, sedang berada di posisi menghadap ke mereka. Tanpa pikir panjang kawan Pak Muil ini berlari ketakutan. Pak Muil yang juga menyaksikan pemandangan itu, dengan didorong oleh ketakutan dan karena ditinggalkan oleh temannya, lalu berlari kencang mengikuti temannya itu. Setelah ia sampai di rumah dengan nafas memburu, didapatinya Seng, kawan berbadan tegap, telah terlentang pingsan di depan pintu rumahnya. Setelah diamati, badannya ternyata berwarna hitam. Malam itu juga, kawannya itu jatuh sakit dengan racauan tak henti-hentinya keluar dari mulutnya. Orang pintar lalu dipanggil untuk mengobati. Barulah setelah 3 hari kemudian kawan Pak Muil ini akhirnya sembuh. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah, janganlah kita membiasakan diri untuk bekerja terlalu lama hingga lupa waktu, walaupun dalam keadaan yang mendesak sekalipun. Hargailah setiap bantuan yang diberikan orang lain bagaimanapun bentuknya. Buat kalian yang suka cerita ini, dan ingin mendengarkan cerita selanjutnya, silahkan like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian mendapat cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya.